Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada kesempatan sore hari ini ya, untuk mengajak kalian melihat dari situasi terkini yang ada, baik pengerjaan untuk pondasi tribun maupun untuk situasi di bagian trek lintasan dan kesiapan sirkuit Mandalika untuk menyambut ajang balapan MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung tentunya selamat datang saya ucapkan ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu tentunya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini kita langsung saja mengawali video kita dari sisi pintu masuk sebelah barat atau west gate seperti yang kita perhatikan tadi ya, untuk pemasangan sistem drainase yang berada di sisi sebelah depan terus dilakukan pengoneksian atau penaruhan di sore hari ini. Ya, untuk area parkir di sisi sebelah barat tersebut sudah sip sekali untuk progres pengecoran di bagian jalurnya. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan di bagian sisi dalam maupun di sisi sampingnya supaya terlihat lebih rapi untuk tempat parkir sisi barat tersebut. Ya, di sore hari ini kita akan bersama-sama untuk mengajak kalian yang memantau pool lintasan untuk melihat dari kondisi yang ada. Dan di sini kita langsung saja ya menuju ke bagian pondasi tribun sisi sebelah kiri. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk pengerjaan pembotonan sudah didapatkan. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian drainase depan untuk tribun, terus dilakukan penaruhan di bagian beton tersebut. Tentunya ini semua dilakukan untuk mengantisipasi dari genangan air ya ketika hujan turun, untuk di bagian tribun untuk kenyamanan para penonton nantinya. Ya, di sini untuk drainase luar seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya. Tadi juga diguyur hujan untuk sirkuit Mandalika, tapi kondisinya aman terkendali. Ya, wajar-wajar saja di beberapa bagian terlihat masih ada genangan karena memang untuk sistem drainase yang berada di sisi tersebut masih belum tersambung secara 100%. Saat ini pembenahan masih terus dilakukan untuk menyambut ajang balapan MotoGP 2022 tersebut. Ya, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah MotoGP mulai musim depan ya. Rencananya ajang bertajuk MotoGP Indonesia tersebut akan digelar di sirkuit Mandalika pada tanggal 18 sampai 20 Maret mendatang. Ya, tentunya semua itu ya kita akan terus bersama-sama dan terus berdoa untuk kelancaran dari pegelaran tersebut. Meskipun pandemi COVID-19 ya memukul telak industri olahraga ya, tak terkecuali MotoGP. Dalam 2 musim terakhir, Dorna selaku pihak penyelenggara terpaksa membatalkan beberapa seri karena situasi COVID-19 yang tidak kunjung mereda. Hal yang sama diperkirakan masih akan terjadi pada musim 2022, terlebih dengan munculnya varian Omicron ya, yang menyebabkan lonjakan kasus di berbagai negara tentunya. Salah satu cara yang digunakan di negara-negara untuk menahan laju penyebaran COVID-19 adalah dengan memberlakukan kebijakan pengetatan ya. Indonesia misalnya, demi menjaga keamanan masyarakat dari sebuah virus ya, pemerintah menerapkan protokol yang panjang serta berbelit. Jelang digelarnya MotoGP Indonesia pada bulan Maret mendatang ya, ketatnya regulasi untuk sampai ke sirkuit Mandalika menjadi sorotan media otomotif Jerman Speedway. Dalam artikel yang diterbitkan ya pada Rabu kemarin, Speedway mengeluhkan perjalanan panjang tim MotoGP untuk bisa ya menginjakkan kaki di Mandalika tentunya selama berbulan-bulan. Indonesia menutup pintu bagi pendatang dari mancanegara sejak 14 Oktober 2021 lalu. Orang-orang dari beberapa negara ya dapat kembali mengajukan visa tulisnya. Berhubung kebanyakan kru tidak berasal dari negara-negara tersebut, Dorna dan panitia lokal mesti berdiskusi dengan kementerian setempat untuk mendapatkan keringanan. Sirkuit Mandalika sendiri telah sukses menggelar seri pemungkas WSBK 2021 pada November lalu di tengah pandemi ketatnya regulasi. Meski ada kompromi di sana ya untuk protokol bagi para kru, pedok untuk bisa sampai di sirkuit masih dirasa berbelit-belit.
Ya, berbelitnya birokrasi sudah dimulai saat kru pedok meninggalkan Eropa dikarenakan pihak maskapai punya syarat berbeda-beda ya untuk setiap negara tujuannya. Begitu sampai di Jakarta, para kru akan kembali menjalani tes pemeriksaan PCR ya sebelum menuju ke hotel tempat karantina. Dengan protokol ini, perjalanan Eropa ke Indonesia sebenarnya bisa ditempuh 15 jam. Ini menghabiskan waktu 4 hari penuh termasuk untuk karantina, tulisnya. Ya, kemungkinan sulit dan panjangnya proses yang harus dilakukan inilah yang membuat pihak Dorna membatalkan sejumlah seri di luar Eropa ada 2 musim terakhir 2020-2021. Pada musim lalu tercatat hanya ada 3 seri yang digelar di luar benua Eropa, yakni di Qatar dan Doha serta Amerika ya. Sedangkan pada tahun 2022 pada saat pandemi COVID-19 baru pertama muncul ya, kompetisi MotoGP dipangkas hanya jadi 14 seri yang semuanya berlangsung di benua biru tersebut. Ya, jadi kita doakan saja semoga untuk pagelaran MotoGP di tahun 2022 mendatang semuanya lancar, aman, terkendali ketika kita masih dalam pandemi virus yang melanda dunia seperti ini. Ya, kita kembali kita ke lintasan dan sebenarnya kita perhatikan bersama-sama untuk pengerjaan di pondasi tribun sisi sebelah kiri tadi ya. Untuk pembetonan di bagian dasarnya sudah terlihat jelas dari hasil pengerjaan sejauh ini. Begitu juga di bagian sisi sebelah dalam yang ada di sini atau di bagian depan pedok area. Seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pemadatan terus dilakukan untuk pemerataan di bagian permukaan sebelum dilakukan penghamparan di lapisan agregat untuk mengurangi dari kebecekan ya. Setelah itu akan dilakukan untuk pengecoran di bagian pondasi dasar tribun itu sendiri. Dan di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi yang ada. Seperti yang kita lihat juga di bagian sisi kanan sudah mulai dikerjakan untuk penghamparan dan pemerataan ya di bagian permukaan untuk pondasi tribun yang berada di sisi sebelah kanan ya untuk tribun di MotoGP 2022 mendatang. Dan di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama seperti yang kita lihat bersama-sama untuk bekas dari perawatan untuk trek lintasan kita bisa lihat bersama-sama ya. Nantinya akan sama warnanya di bagian permukaan, di bagian trek lintasan maksud kita ya, setelah dilakukan penaburan untuk bagian-bagian material yang dibutuhkan untuk memeratakan di permukaan tersebut. Ya, tentunya perawatan seperti itu ya akan terus dilakukan di beberapa bagian yang memang dianggap harus dilakukan supaya semuanya bisa lancar untuk pagelaran MotoGP 2022 dan juga untuk kita bisa lolos di homologasi di tahun 2022 mendatang. Oke, di sini kita berada di tikungan ke-3 menuju ke-4 seperti yang kita lihat bersama-sama untuk long lap penalty juga akan dilanjutkan untuk pengecatan ya. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian zona dalam. Di sini akan terus dilakukan pemerataan maupun lane clearing yang saat ini sudah mulai dilakukan dan masyarakat yang tinggal di bagian tengah tersebut sudah mulai melakukan bongkar mandiri ya. Dan separuhnya masih bertahan tentunya akan terus dilakukan untuk persiapan maupun pengerjaan lanjutan di bagian tengah tersebut. Nah, di bagian tengah ini akan ada villa resort hotel yang akan menjadi penunjang nantinya untuk MotoGP sirkuit Mandalika ini. Ya, seperti yang kita lihat di sini untuk bagian zona tengah ya, untuk jalur di sini nanti akan terhubung ke bagian tunnel pertama untuk jalur menuju ke depan tersebut. Ya, saat ini material-material sudah akan dilakukan untuk pengerjaan lanjutan seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya. Di belakang sana dump truk terlihat untuk membawa material-material yang akan dibawa ke bagian tengah tersebut. Nah, ini dia ya. Jadi untuk bagian tengah ini nantinya akan menjadi jalur sepanjang menuju ke tunnel kedua juga untuk tersambungnya modelnya di bagian tengah tersebut. Nah, terkait masalah warga yang masih tinggal ya, terus akan dilakukan, akan ditata dan terus akan dipersiapkan ya untuk merapikan di bagian tengah yang ada di zona sirkuit Mandalika ini.
Ya, jadi kita akan terus bersama-sama untuk membagikan video-video terbaru tentang pembangunan yang ada di Mandalika International Street Circuit. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama di sini, di bagian drainase tengah sudah lancar, aman, terkendali. Sudah tersambung secara 100% untuk aktivitas dari pengerjaan yang terus dilakukan untuk pembenahan supaya semuanya tidak lebih siap. Ya, seperti yang kita perhatikan untuk bagian zona tengah ini, beberapa rumah sudah mulai pindah ya, bongkar secara mandiri. Ya, terutama di tikungan ke-5, 6 sampai ke-7 di sisi sebelah timur selatan kalau kita lihat dari sini ya. Begitu juga untuk bagian rumah sisi belakang kita ini ya, akan segera pindah secara menyeluruh untuk persiapan selanjutnya di bagian zona tengah tersebut. Ya, seperti yang kita perhatikan bersama-sama di sana di tikungan ke-5, 6, 7, 8 sampai 9 ya. Di bagian jalur menuju ke pantai yang ada di sana terus dilakukan untuk pengerjaan pembuatan di bagian jalurnya. Seperti yang kita perhatikan di beton ya, modelnya sama seperti di bagian jalur untuk bagian bypass Sunggung menuju ke sirkuit Mandalika. Nanti di bagian kiri tersebut akan ada tribun yang akan dibangun untuk penunjang dari kelancaran pagelaran MotoGP 2022 mendatang. Ya, seperti yang kita lihat bersama-sama ya, kita akan terus bagikan video-video terbaru buat kalian semua terkait dari pengerjaan yang terus dilakukan. Saat ini sudah memasuki musim hujan tentunya ya, terlihat di beberapa titik memang. Tapi untuk pengerjaan di bagian sistem drainase yang ada di bagian sisi kiri dan kanan, terutama di bagian luar maupun dalam, terus ditata sedemikian rupa, diutamakan ya supaya semuanya lancar, terkendali untuk aliran air menuju ke laguna tersebut. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat situasi progres atau capaian pengerjaan di sore hari ini. Kita berada di bukit tikungan ke-9, 10 menuju ke-11. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama, di atas bukit tersebut sudah mulai ramai untuk pengerjaan lanjutan di bagian penataan jalur-jalur yang sudah ada. Ya, jadi untuk alat-alat berat dikerahkan di sana ya untuk melanjutkan dari pengerjaan. Ada beberapa alat berat di sana sudah mulai beraktivitas seperti biasa ya. Apalagi nanti di bulan Januari semuanya akan dikebut untuk progres pengerjaannya, mengejar waktu ya, yang tinggal 2 bulan kurang lebih ya kita akan mengadakan ajang balapan MotoGP. Ya, terkait dari tribun atau model tribun yang akan dibuat di bagian bukit tersebut kita masih belum berani bilang ya, karena nanti kita tunggu dulu sebelum kita publikasikan ya untuk desain yang akan dibuat di sana. Seperti yang dicanangkan, tentunya di sana akan dibuatkan tribun eksklusif, nantinya bisa ditempatkan untuk menginap juga. Jadi luar biasa sekali ya untuk penataan di sirkuit Mandalika ini. Ya, memang di bukit tersebut kita bisa melihat keindahan di depan sana ya, pantai Tanjung An, pantai Serenting, pantai Novotel. Bisa juga kita lihat untuk laguna ketika low tide maupun high tide ya, luar biasa sekali. Untuk laguna tersebut juga akan dilakukan penataan nantinya, tapi secara bertahap ya, kita akan terus bagikan video-video terbaru buat kalian semua. Kita sudah tidak bersabar untuk melihat jadinya sirkuit ini secara 100% ya. Tapi terkait masalah tribun, tentunya bongkar pasang atau tribun semi permanen itu sangat fleksibel sekali, sangat efisien untuk sirkuit ini sendiri. Terkait sirkuit ini adalah konsepnya sirkuit jalan raya, jadi tentunya untuk perawatannya juga dibutuhkan lebih simpel. Maka dari itu untuk tribun juga dibangun dengan konsep seperti itu supaya mudah nantinya ketika kita mau mengadakan ajang balapan tinggal kita rakit saja seperti itu. Luar biasa, memang konsepnya sangat efektif dan sangat efisien sekali.
Oke, di sini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15, di mana awal penerbangan kita tadi diawali di pintu masuk sebelah barat ya. Seperti yang kita lihat bersama-sama, kita sudah upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari bagian trek lintasan maupun untuk fondasi tribun yang saat ini masih terus dilakukan penataan, pengerjaan lanjutan supaya semuanya lebih siap nantinya. Ya, untuk sirkuit Mandalika ini kondisinya pada sore hari ini sehabis diguyur hujan ini ya. Jadi kondisinya di bagian trek juga kita lihat bersama-sama semuanya aman terkendali, maupun pengerjaan atau penataan lebih lanjut masih terus dikerjakan di bagian sisi tribun luar maupun di bagian dalam tersebut. Ya, di sini kita kembali ke awal penerbangan kita kembali ke sisi luar yang ada di sini untuk pembuatan fondasi tribun. Ya, modelnya di sini ditaburi semen ya di atas permukaan lapisan agregat seperti yang kita lihat di sini untuk menguatkan di bagian dasarnya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan untuk pengecoran supaya hasilnya maksimal ya. Cukup pintar untuk para pekerja yang melakukan untuk pengerjaan seperti ini, luar biasa ya, supaya mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini ya, untuk melihat full lintasan buat kalian semua. Jadi apabila ada koreksi dan apabila ada kata-kata yang kurang pas, mohon dikoreksi nantinya ya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Untuk itu sampai di sini saja di sore hari ini ya, video kita yang bisa kita sajikan buat kalian semua. Dan saya akhiri saja ya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.